Hai guys, aku udah siap-siap mau ke gunung nih. Nah, kita lihat ya kalau Kak Grace mau kemana. Wah, kalau aku nih mau ke pantai sama papa mama aku nih, lihat nih barang-barangku udah aku siapin, ada snack. Kalau adik-adik mau kemana? Nah, liburannya adik-adik boleh pilih loh tempatnya. Mau ke gunung kayak aku, atau ke pantai kayak Kak Grace, atau mau kemana aja boleh. Betul banget, yang penting adik-adik siapin perlengkapannya kayak gini ya. Nah, sambil siap-siap, adik-adik juga bisa bikin vlog kayak gini. Teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat ya. Kan sudah lama nih bosan di rumah terus. Nah, aku sama satu keluargaku mau bikin kemah-kemahan. Apa saja persiapannya ya? Ini dia. Aku sudah persiapkan jajan, roti, susu. Apalagi? Minum. Nah, karena air minum itu penting teman-teman. Nih tendanya jangan lupa. Nah, yang paling utama adalah tenda karena kita mau bikin kemah-kemahan. Nah, ada lagi nih tikarnya. Terus jangan lupa apa? Bekal biar nggak kelaparan. Nah, apa lagi ya? Gitarnya nih kalau mau nyanyi. Nah, terus ada bawa apa, Dek? Bola. Nah, biar main bola. Nah, itu dia persiapannya untuk membuat apa? Kemah-kemahan. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Wah, vlog ini juga dilombakan loh. Wah, bukan cuman vlog aja loh Kak Gebi, tapi ada juga lomba foto bersama dengan keluarga. Yang paling kompak dan yang paling menarik nanti dapat hadiah loh. Wah, seru banget. Yuk, catat ketentuan lombanya. Wah, mudah sekali ya untuk ikut lombanya. Tapi Kak Grace, kalau adik-adik masih bingung gimana dong? Nah, kalau ada adik-adik yang masih bingung, adik-adik bisa tanya langsung ke guru PJA berikut ini nih. Jangan lupa ajak papa, mama, kakak, dan adik untuk ikut acara Jesus in My Family. Sampai jumpa! Selamat pagi teman-teman. Halo adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, kita hari ini ketemu lagi nih dalam ibadah online, ibadah anak GKI Damai. Pada pagi hari ini saya Kak Vidya dan ada Kak Cynthia. kita bawa temen nih. Hai, halo, kenalin dong. Ini namanya Budi. Kalau temen Kak Cynthia namanya siapa? Nama aku Loki. Siapa Kak nggak denger? Nama aku Loki. Wah, mereka berdua mau ikut kita ibadah bareng pada pagi hari ini. Yuk, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu I Am a Christian. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LFEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LFEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LFEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LFEETERNALLY. Nah, gimana adik-adik? Seru kan lagunya?
Nah, untuk selanjutnya, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun pada pagi hari ini dengan tenaga dan kuat kami yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Berkatilah pula seluruh anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini dan petugas dan guru-guru sekolah minggu yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan atas berkat yang telah Tuhan beri pada kita. Untuk persembahannya, kalian bisa minta tolong mama dan papa untuk transfer di rekening bawah ini atau scan barcode di samping ini. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon Tuhan mau menerima dan memberkatinya untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Pakailah Aku. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan
bisa beribadah online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi. Tadi kalian sudah menyanyi, memuji Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, renungan kita hari ini, cerita kita hari ini temanya Jadi Bejana Tuhan. Temanya Jadi Bejana Tuhan. Oke, Bu Yuli bawa sesuatu. Apa ini? Kelihatan? Kalian punya enggak? Ya, ini Play-Doh atau wash atau malam ya, yang bisa dibuat sesuatu sesuka kita. Oke, coba kita mau buat. Anak-anak punya? Boleh kalau mau ikut-ikutan. Bu Yuli mau buat apa ya? Wah, kok jadi jelek nih? Nuh, nggak ada bentuknya. Jadi jelek. Diapain ya ini? Atau dibuang aja? Jangan dulu. Jangan dibuang. Nah, anak-anak, cerita kita hari ini dalam Alkitab ada loh cerita tentang bagaimana Tuhan membentuk kita, ya. Nah, di dalam Alkitab ada seorang tukang periuk. Apa itu tukang periuk? Siapa yang tahu? Nah, biasanya tukang periuk itu orang yang membuat bejana atau wadah dari tanah liat. Bisa berupa vas bunga, tempat bunga, seperti pot. Bisa juga berupa tempat makanan, ya, atau tempat air. Nah, kita akan baca di firman-Nya dulu ya di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 8. Alkitabnya sudah dibuka. Yeremia 18 ayat 1 sampai 8. Bu Yuli akan baca buat anak-anak ya. Yang kelas besar bisa langsung baca, anak-anak yang kelas kecil mengikuti dan mendengarkan ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 8. Kalau di Alkitab diberi tema pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkannya itu terhadap mereka." Demikian firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak, ternyata
Dari bacaan kita tadi mendengarkan Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke tempat tukang periuk. Tukang periuk adalah tukang yang membuat bejana dari bahan tanah liat. Di sana Yeremia melihat tukang periuk yang sedang bekerja membuat bejana. Ternyata bejana yang dibuatnya itu beraneka ragam. Ada banyak macamnya, bentuknya, juga ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita sudah melihat ya bejananya seperti apa, bentuknya bermacam-macam. Nah, semua bejana yang dibuat dan dibentuk untuk menghasilkan bejana yang bagus, ya, tempat yang bagus yang bisa dipakai, yang berguna untuk orang lain. Misalnya seperti ini, ya. Ini salah satu bejana yang Bu Yuli punya dari tanah liat. Ini adalah tempat makanan waktu Bu Yuli beli makanan, ya. Nah, kalau bejana yang dibuat tukang periuk itu rusak, ya, seperti pos kita tadi yang rusak, peot, ya, tidak berbentuk, bentuknya jelek, maka tukang periuk akan membuatnya kembali. Dengan hati-hati, tukang periuk akan memperbaiki sehingga bisa menjadi bejana yang bagus. Nah, anak-anak, ternyata Nabi Yeremia yang diutus Tuhan untuk melihat tukang periuk, dan Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, ya, kalau Tuhan juga sedang membentuk bangsa Israel. Tuhan sedang membentuk umat-Nya. Seharusnya umat Tuhan itu dibentuk menjadi bejana yang bagus. Tetapi karena mereka berdosa, mereka melupakan Tuhan. Bahkan mereka ada yang tidak berdoa kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi berdoa kepada Allah lain. Mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan sangat sedih hatinya. Ya, Tuhan sedih karena umat yang dikasihinya ternyata meninggalkan Tuhan. Mereka beribadah kepada orang yang lain. Iya, umat Tuhan berdosa. Ya, karena itu Tuhan ingin membentuk umat-Nya untuk kembali menjadi umat yang baik, menjadi bejana yang baik yang dapat berguna. Ya. Seperti juga pledo tadi, seperti yang Bu Yuli buat yang jelek ini. Nah, Bu Yuli coba buat lagi ya. Nah, bisa menjadi yang baik. Jadi bentuknya lebih bagus, ya. Bisa dipakai ini. Seperti juga ini. Nah, ini bejana yang sudah jadi bagus dan bisa dipakai. Dipakai untuk apa? Bisa untuk tempat makanan, bisa untuk tempat air, ya. Yang berguna bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Demikian juga dengan Tuhan. Allah yang membentuk manusia menjadi sesuatu yang berguna, yang baik, yang bagus, dan dapat bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dapat menjadi bejana yang juga digunakan oleh Tuhan, berguna untuk Tuhan. Kalau bejananya bolong, rusak, jelek bentuknya, ya, akan dibuat Tuhan menjadi yang lebih baik. Kalau rusak, tidak bisa dipakai, ya. Misalnya bolong, retak, pecah, ya, tidak bisa dipakai. Tuhan dengan kasih-Nya, dengan sabarnya akan membentuk kembali menjadi bejana yang bagus, yang bisa dipakai. Itu juga yang dilakukan Tuhan kepada umat-Nya, termasuk kepada kita, anak-anak Tuhan. Tuhan itu ingin membentuk kita sedikit demi sedikit. Setiap sifat kita diperbaiki, dikikis oleh Tuhan
sehingga dapat menjadi bejana yang bagus. Ya. Nah, seperti apa sih ya menjadi bejana yang bagus? Bejana yang bagus adalah berarti kita memiliki karakter yang good, yang baik. Ya. Nah, yang seperti Tuhan. Bagaimana sih karakter Tuhan? Kita pernah melihat Tuhan membentak-bentak orang, membentak papa mamanya? Nggak pernah kan di dalam cerita Alkitab? Kita pernah membaca cerita Alkitab, Tuhan memukul orang lain atau memukul temannya, memukul saudaranya? Tidak pernah. Tuhan punya karakter yang baik. Itu juga yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya, memiliki karakter yang baik. Tuhan kita tidak pernah juga memukul orang, menendang orang. Ya. Tuhan kita juga tidak pernah berkata yang jelek, mengumpat atau misuh. Tidak pernah. Ya. Tuhan memiliki karakter yang bagus. Itulah yang Tuhan inginkan terhadap kita, anak-anaknya, menjadi bejana yang baik, yang berguna. Ya. Tuhan rindu kita, anak-anaknya, semakin hari semakin mirip dengan Tuhan, memiliki karakter yang baik. Tuhan rindu tangan kita dipakai untuk melakukan yang baik, yang benar. Ya. Tuhan rindu kaki kita berjalan ke tempat yang benar, berjalan mencari jiwa-jiwa, mengajak teman-teman kita ketika kita nanti sudah sekolah minggu di gereja. Ya. Jemput temannya, ajak ke sekolah minggu, ya. Mencari jiwa yang baru. Tuhan rindu mulut kita dipakai untuk memberitakan kabar baik. Ya. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Memuji Tuhan. Tuhan rindu kita memiliki hati yang penuh kasih. Seperti bejana yang rusak, kemudian dibentuk kembali oleh tukang periuk. Demikian juga hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan sang tukang periuk sejati ingin membentuk kita menjadi bejana yang bagus, yang berguna bagi orang lain. Sedikit demi sedikit sifat kita akan diperbaiki Tuhan. Anak-anak mau memiliki sifat yang baik, karakter yang baik yang seperti Tuhan. Dan Tuhan ingin memakai kita, setiap kita, menjadi bejana yang berguna bagi orang lain, juga bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kami boleh kembali mendengar sapaan Tuhan, sekaligus teguran dari Tuhan. Hari ini kami belajar dari seorang tukang periuk yang membuat bejana yang baik, yang bisa berguna untuk orang lain dan untuk Tuhan. Kami ingin juga Tuhan menjadi bejana-bejana yang baik, yang dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau untuk dibentuk Tuhan, sedikit demi sedikit, sifat-sifat kami yang buruk, Tuhan rapikan, Tuhan betulkan, Tuhan perbaiki, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan karakter Kristus. Sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke depan, hari-hari yang akan kami lewati dalam masa pandemi ini Tuhan, ajar kami untuk terus berpegang akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini
diambil dari Mazmur 119 ayat 73a. Mazmur 119 ayat 73a yang demikian bunyinya. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Anak-anak nanti bisa mengirimkan video ayat hafalannya. Kalau kalian sempat membuat bejana, boleh ya sekalian ditampilkan. Ya. Sambil menghafalkan ayat hafalkan. Jangan lupa dikirim ke guru kelasnya. Nah, aktivitas kita juga dengan Play-Doh kalian atau malam yang kalian punya di rumah bisa buat bejana. Kalau tidak punya Play-Doh atau malam yang ada di rumah bisa buat gambar. Ya, atau mungkin bisa download nanti di print kemudian ditulisi ayat hafalannya. Ketika kalian membuat video ayat hafalan bisa sambil membawa bejana yang sudah dibuat dari Play-Doh atau gambar yang sudah ada ayat hafalannya. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah belajar bersama Nabi Yeremia. Kalau ternyata Tuhan itu membentuk kita untuk memiliki sikap hidup lebih baik. Tuhan mau kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sikap hidup kita seperti Tuhan Yesus. Yuk kita mau bersama-sama belajar, sedikit demi sedikit Tuhan membentuk kita. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lemah, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku, sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lemah, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Nampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kiranya melalui firman-Mu pada hari ini dapat membuat kami semakin mau untuk dibentuk guna menjadi bejana-Mu yang siap untuk selalu melayani Tuhan dan sesama kami.
Akhirnya ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Terima kasih Happy Sunday. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menatap engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Bye, Happy Sunday. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Terima kasih. Bye. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menyucikan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum
dari kandungan. Aku telah menguduskan engkau. Happy Sunday. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Bye! Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bye-bye. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan
sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jeremiah 1 verse 5a. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dalam kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Jeremiah 1 verse 5a. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Ayat hafalan Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluarkan dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Bye. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal
Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. 1 ayat 5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.